Ini adalah minggu ke-13 ya, minggu ke-13 after Trinitatis. Trinitatis itu adalah minggu pertama setelah Pentecost. Jadi kalau menurut hitungan Trinitas Pentecost ya, ini adalah minggu ke-14 setelah atau 13 setelah Trinity Sunday. Dan tema Trinity Sunday minggu 13 setelahnya ini adalah tentang mengasihi sesama ya. Maka tadi kita baca The Good Samaritan dari Lukas pasal 10 yang terkenal itu Parable of the Good Samaritan. Tapi kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang juga kita bisa kaitkan dengan topik ini, topik mengasihi sesama. Di dalam gambaran yang ada negatif, yaitu dari kitab Kejadian. Kita membaca kitab Kejadian pasal yang keempat. Kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 1 sampai 16 ya. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Coba kita baca ya. Kemudian manusia itu bersetubuh, maksudnya Adam ya, bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Sudah membaca beberapa ayat bersama-sama? Mulai ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saya akan lanjutkan ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mengapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita baca bersama-sama lagi. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saya baca ayat ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Saudara menjawab, jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Saya baca lagi, firmannya, apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kita baca bersama-sama. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapan. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Saya baca firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kita baca bersama-sama. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati perenungan pada pagi hari ini. Engkau memberi kepada kami ketenangan hati, jiwa, pikiran, emosi dan semuanya supaya kami boleh dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus yang bekerja di tengah-tengah kami memberkati jemaat-Mu. Tuhan yang mengusir segala kuasa yang menghalangi kami untuk menikmati firman Tuhan, dan kami berdoa supaya kami boleh diberkati Tuhan melalui perenungan pada pagi hari. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, baik yang dewasa maupun anak-anak, semua orang. Tuhan memberikan firman-Mu yang kami bisa mengerti, yang kami bisa taati di dalam kehidupan kami.
Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, di dalam bagian ini ya, saya ada satu kalimat yang terkenal diucapkan oleh Kain ya, yang sebetulnya menggambarkan problem di dalam kehidupan manusia ya. Salah satu persoalan saya di dalam kehidupan manusia itu adalah persaudaraan. Persaudaraan. Bukan hanya persahabatan, bukan friendship, tapi persaudaraan. Dan waktu kita merenungkan bagian ini ya, tentu kita bisa merenungnya juga dari perspektif gereja, orang percaya, dan bukan kebetulan di sini kan kita disebut juga dipanggil sebagai saudara seiman. Ya. Di dalam perjanjian lama saya kita membaca gambaran family yang dysfunctional ya. Gambaran family yang bukan ideal, tapi family yang rada kacau balau sih sebetulnya gitu. Dan itu sudah dimulai dari cerita pertama ya, dari cerita awal Adam, Hawa, lalu punya anak namanya Kain dan Habel. Ya. Kain itu by the way artinya adalah arti yang indah ya. Artinya Kain itu diambil dari kata kanah, artinya itu to get, to create ya. Yang bisa menciptakan. Jadi apa sih artinya Kain sebagai seorang anak pertama? Dia ini embodies, dia memiliki apa ya? Dia menjadi simbol gambaran future possibility. Menjadi gambaran kemungkinan yang cerah ya di masa yang akan datang. Sementara Habel itu artinya adalah uap, artinya itu nothingness ya. Dan betul saja dia akhirnya dibunuh gitu ya, somehow seperti menggenapi namanya juga. Tapi waktu kita melihat di dalam perspektif New Testament ya, ternyata ada pembalikan ya kalau kita melihat. Pembalikan Habel disebut orang yang beriman, sementara Kain itu dianggap sebagai representasi dari kejahatan. Dan ini yang kita mau renungkan perhaps kita akan lebih banyak merenungkan Kain ya daripada Habel. Habel ini orang baik gitu ya, Kain orang jahat. Yang lebih nyambung dengan saudara dan saya itu Kain dan bukan Habel itu. Karena Habel itu lebih nyambung dengan kehidupan Yesus Kristus. So, sekali lagi di dalam perjanjian lama, di dalam awal, di dalam Genesis pasal yang keempat, ini setelah cerita kejatuhan di dalam dosa, dan betul itu kejatuhan di dalam dosa, ternyata bukan tidak ada akibatnya. Saudara melihat di sini, relasi keluarga pun juga jadi berantakan ya, terjadi pembunuhan. Urusan persaudaraan yang seharusnya bisa diharapkan saling bahu-membahu ya, saling mencintai, saling mengasihi, saling protecting dan sebagainya, terutama yang besar protecting yang kecil ya. Tapi saudara baca di dalam perjanjian lama khususnya ya, itu sering kali, dan ini bukan cuma sekali dua kali, tapi berulang kali ya, itu ada problema anak sulung ya. Ada problema anak sulung. Kita tahu di dalam dunia modern ada problema anak bungsu ya, anak bungsu. Saya nggak usah lanjutkan lah karena ini bukan bagian daripada firman Tuhan. Tapi di dalam kitab suci ada problema anak sulung. Ismail terhadap Ishak. Esau terhadap Yakub. Saudara-saudaranya Yusuf ya, terhadap Yusuf. Dan yang di sini Kain terhadap Habel ya. Ada apa ya dengan anak sulung? Nah ini tentu bukan berarti semua anak sulung pasti nasibnya akan menjadi seperti Kain ya, bukan itu pasti ya. Ini bisa menakutkan seperti ini. Tapi bahwa Tuhan itu sengaja bekerja membalik ya. Karena kalau kita baca di dalam perjanjian lama yang seharusnya diberkati mendapatkan hak berkat kesulungan itu ya anak sulung, namanya aja berkat kesulungan. Untuk siapa? Ya untuk anak sulung bukan anak bungsu kan ya. Anak sulung itu dipercayakan lebih banyak karena dia anak sulung. Tetapi seringkali anak sulung ini tidak menjalankan perannya, tidak menjalankan panggilannya, malah bukannya menjadi seorang penjaga terhadap sesamanya yang paling dekat yaitu saudaranya sendiri, tapi menjadi pembunuh di sini. Ada kebencian di dalam kehidupan Kain. Nah, waktu kita membaca cerita ini kita perhatikan kita mesti dalam hal ini saya sangat sependapat dengan Brueggemann dia mengingatkan
Well, kalau bicara tentang pembunuhan dan bahwa pembunuhan itu salah, ya itu sih nggak perlu Alkitab lah ya untuk kasih tahu itu. Semua orang juga tahu lah itu. Jangan membunuh kayaknya, ya tahu lah ya. Even katakanlah seandainya nggak ada dekalog sekalipun, nggak ada 10 perintah Allah, ya somehow di dunia ini tahu lah ya kalau membunuh itu jahat gitu ya. Itu nggak terlalu perlu Alkitab somehow gitu ya dalam hal ini. Hati nuraninya manusia bisa tahu bahwa membunuh itu nggak oke. Poinnya saya adalah kita jangan menafsir bagian ini hanya sebatas moralitas. Ini bukan jalan cerita untuk menjadikan kita anak-anak yang gak terlalu nakal gitu misalnya. Ya anak-anak ya jangan nakal gitu ya, baik-baiklah. Jadilah orang yang baik dan sebagainya. I think gak cukup kali ya kita menafsir dengan bagian seperti itu gitu. Kita mesti menafsir secara teologis ya, bukan di dalam batasan moralitas belaka, meskipun moralitas itu tentu saja included ya di dalam bagian ini ya. Apa sebetulnya yang menjadi akibat daripada kebencian pembunuhan yang dilakukan oleh Kain ini ya? Bahwa dia berurusan dengan Tuhan sendiri. Sekali lagi ya, kekristenan itu bukan bicara sekedar tentang moralitas, bagaimana menjadi anak yang lebih baik, bagaimana menjadi anak yang sopan, yang santun, yang gak kurang ajar dan sebagainya. Kayaknya kurang sih kalau kita bahas hanya dari perspektif ini ya. Tapi bagaimana berelasi dengan benar dengan Allah. Apa gunanya kalau kita menjadi orang yang baik, orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang loyal, orang yang faithful, gak kurang ajar, sopan dan sebagainya. Tapi sebetulnya gak ada relasi dengan Allah. Esau itu adalah orang seperti itu. Esau itu pintar masak dan dia kayaknya tahu bagaimana berbakti kepada orang tuanya. Ya kita orang tua timur suka sekali ya dengan anak yang berbakti, yang gak kurang ajar dan sebagainya. Kita nggak immune terhadap favoritisme ya. Kalaupun itu terjadi biasanya kita lebih senang anak yang seperti apa ya, anak yang nurut lah kayaknya gitu ya, anak yang nggak kurang ajar. Anak yang kurang ajar nggak mungkin jadi favorit ya. Anak yang kurang ajar, yang keras dikasih tahu dablek, yang stubborn dan sebagainya, aduh sudahlah gitu. Kita sendiri bisa punya kecenderungan seperti itu. Lalu kita menjadikan cerita loyalitas ya itu. Loyalitas kepada kita sendiri sebagai orang tua itu mengatasi narasi Injil. Mengatasi the good news itself. Kita nggak terlalu peduli apakah anak kita itu punya relasi yang benar dengan Tuhan atau tidak gitu ya. Tapi yang kita lebih senang adalah menikmati kalau dia sopan dengan saya, menghormati saya, nggak kurang ajar dan sebagainya. Tapi bagaimana ya relasinya dia dengan Tuhan? Sekali lagi ya saya. Esau itu adalah orang yang lumayan berbakti sih kepada orang tuanya gitu ya, nggak kayak Yakub yang kerjanya nggak jelas itu ngapain gitu ya, kurang maskulin somehow gitu. Mungkin kalau dia berburu dia bukan berburu tapi dia dikejar-kejar sama binatang liar nah gitu ya, karena kurang maskulin gitu, nggak kayak Esau. Esau lebih membanggakan gitu. Tapi sudah membaca di dalam cerita itu relasinya dengan Allah seperti apa ya, spiritual appetite-nya seperti apa gitu. Nah kita membaca di dalam cerita ini ya, ini Kain dan Habel. Kita mesti membaca cerita Kain ini juga di dalam perspektif akibat ya, akibat, consequence. Ya akhirnya dia tuai karena dia membiarkan dosa itu menguasai dirinya. Nah so bagian ini sebetulnya adalah satu bagian yang lumayan sulit ya kalau kita baca gitu, karena kita bisa menafsir secara keliru ya. Itu kan ceritanya sebenarnya cukup sederhana ya. Kalau kita retelling the story, ya ada dua anak ya, yang satu yang sulung, yang satu yang bungsu itu, Kain, Habel. Lalu ya di sini dikatakan Habel itu gembala kambing domba, Kain itu petani gitu kan ya. Dan kemudian mereka mempersembahkan, dua-duanya mempersembahkan sebagian dari hasil mereka ya. Yang tanah ya hasil tanah, yang gembala ya ini ya korban domba. Dan salah satu diterima, satunya lagi ditolak, begitu kan ya. Satu diterima, satu ditolak. Pertanyaannya kenapa ya? Kita sebagai manusia kita cenderung tanya kenapa gitu. Kenapa ditolak gitu. Wah kita bisa berspekulasi macam-macam soal ini. Kenapa Kain ditolak ya? Kenapa Habel diterima?
Dan biasanya waktu kita mencari spekulasinya ini ya, kita mencarinya itu pada kualitas kebaikan yang ada pada manusia. Kita cari-cari ya, apa ya yang lebih baik daripada Habel yang nggak ada pada Kain gitu. Kenapa ya Kain ditolak? Kenapa Habel diterima? Pasti karena Habel ini lebih nggak nakal, pasti karena Kain lebih kurang ajar, pasti karena Habel itu lebih menyenangkan, pasti karena Kain itu dan seterusnya. Nah, saya menggambarkan Tuhan yang seperti ini ya, seperti kayak Tuhan yang didikte oleh persembahannya manusia. Gitu. Seperti kayak Tuhan itu adalah Tuhan yang berespons ya terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau saya baik-baik, kalau saya belajar, kalau saya rajin, ya Tuhan suka ya. Kalau saya nakal, Tuhan nggak suka. Tuhan tunggu saya, apakah dia melihat saya nakal atau rajin atau bagaimana, dan Tuhan bergerak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Saudara, itu bukannya dikatakan di sini ya sebetulnya gitu. Waktu sudah membaca di dalam bagian ini ya, kita bisa membaca hati-hati ya. Setelah bicara tentang persembahan itu tiba-tiba saja saya dikatakan bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Out of nowhere ya saya. Dan saudara kalau mencari alasannya, nggak ada alasannya di sini. Ada teolog menafsir ini luar biasa sekali ya, saya tafsiran kayak begini. Oh itu karena Tuhan itu lebih suka gembala daripada petani gitu ya. Aneh sekali ya saya tafsiran kayak begini gitu. Iyalah, Tuhan lebih suka gembala, Tuhan gak terlalu senang petani ya. Kalau saya terusin lagi ya karena gembala itu supply daging. Kalau petani itu supply sayur. Bosen lah brokoli kayak begitu. Yang mana bisa menyenangkan orang kayak begini ini. Orang-orang yang diet yang gak sehat dan sebagainya, daging dong. Masa sayur lagi itu mah bikin darah tinggi. Kepinginnya makan daging dilarang-larang, akhirnya naik darah dan jadi darah tinggi ya. Petani, nggak ada tempat itu di dalam kerajaan Allah. Absurd banget ya, saya tafsiran kayak begini luar biasa absurd loh. Iya karena Israel kan bangsa penggembala, Israel kan bukan petani kan bangsa lain. Makanya Tuhan senang Israel dan Israel penggembala. Jadi yang harus benar di sini ya Habel lah, bukan Kain, karena Kain itu kan petani gitu. Salah sendiri kenapa dia pilih jadi petani, mestinya dia jadi gembala gitu. Lucu sekali saya interpretasi seperti ini ya, benar-benar lucu loh gitu. Apa petani itu satu pekerjaan yang bukan dari Tuhan itu. Maksudnya salah itu mengelola tanah, salah itu harusnya sembeli-sembeli gitu atau gimana ya sebetulnya. Sekali lagi ya saya, itu tafsirannya ya terlalu pinter tapi nggak terlalu menolong sebetulnya gitu. Jadi saudara tanya lagi, jadi apa dong sebetulnya jawabannya? Kenapa Kain ditolak? Kenapa Habel diterima? Kenapa ya? Kenapa ya? Jawabannya adalah ada pada Tuhan sendiri. Tuhan menerima persembahan orang yang dia mau terima. Tuhan menolak persembahan yang dia nggak mau terima. Dan ini sulit ya, saya mengerti ini sulit itu. Kenapa? Karena kita terbiasa mendikte Tuhan. Kita maunya konsep yang mendikte Tuhan. Kalau saya berbuat sesuatu, ya maka Tuhan akan berespons terhadap apa yang saya kerjakan. Kalau saya doanya lebih panjang, maka Tuhan akan lebih memberkati. Ya. Kalau saya lebih nggak nakal, maka Tuhan akan lebih senang dan seterusnya gitu. Seperti kayak Tuhan didikte oleh kehidupannya kita ya. Tidak, Tuhan itu Tuhan yang berdaulat, Dia itu Tuhan yang bebas, Dia menentukan siapa yang Dia mau terima, siapa yang mau Dia tolak. Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu adalah Tuhan yang memilih. Maka berbahagia kita kalau kita ini diberikan kesempatan untuk bisa mendengar firman Tuhan ya. Adik-adik berbahagia. Kalau kita ada kesempatan bisa datang ke sekolah minggu, lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu tidak diberikan kepada semua orang. Adik-adik berbahagia, kalau kita bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dilahirkan di dalam keluarga Kristen, karena itu tidak diberikan kepada semua orang. Adik-adik berbahagia, kalau punya orang tua yang memperhatikan kerohanianmu.
Karena nggak semua orang tua memperhatikan kerohanian anak-anaknya. Jadi bagaimana, Soeng? Berarti Tuhan ini absurd dong kok kayak begini. Tuhan kok main pilih, nggak ada alasannya seperti ini. Kayaknya random banget ya. Dia suka-suka dong kayak begini. Siapa yang dia mau terima, dia terima. Siapa yang dia nggak mau terima, dia nggak mau terima. Ya, Tuhan lempar dadu mungkin kali ya. Lempar dadu terus ganjil atau genap. Kalau ganjil ya Kain karena dia anak pertama, kalau genap ya Habel karena Habel anak kedua gitu misalnya. Oh tidak, Saudara, Tuhan nggak bermain dadu sih, enggak gitu. Lagian Saudara, dari perspektif saudara dan saya mungkin kita pikir Tuhan ini kayak random, semena-mena ya, mengambil keputusan tanpa ada pertimbangan sama sekali. Tapi waktu kita membaca di dalam bagian berikutnya, enggak juga sih sebetulnya gitu, enggak juga gitu. Tuhan itu sangat reasonable kok di dalam keputusannya ya. Meskipun seringkali kita nggak bisa menyelami. Tetapi sekali lagi ya, pertama kita mesti mulai dari kedaulatan Tuhan. Sebelum kemudian kita membicarakan itu dari perspektif bawah, dari perspektif Kain di dalam hal ini ya. Tuhan menolak persembahan Kain. Lalu Kain dikatakan di sini menjadi sangat panas ya, mukanya muram di dalam bahasa terjemahan lain itu mukanya turun deh. Mukanya turun sampai panjang sekali, mungkin kayak pepaya gitu ya. Tadinya itu bundar kayak sunkist, sekarang jadi panjang kayak pepaya gitu. Mukanya muram, jadi nggak menyenangkan sama sekali ya. Dan Tuhan juga kayaknya gak happy juga ya lihat muka yang seperti itu ya. Kurang memancarkan kemuliaan Tuhan, muka yang muram. Maka Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram, mukamu panjang gitu loh. Kenapa mukamu panjang? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah ini Saudara, perhatikan ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Sederhana ya Saudara ayat ini sebetulnya gitu. Orang yang berbuat baik mukanya akan berseri gitu. Fakta bahwa Kain mukanya muram itu berarti dia tidak berbuat baik Saudara. Dia berbuat jahat berarti gitu. So, saudara melihat di sini ya, pilihan Tuhan ya, meskipun tadi kita mengatakan bukan didikte ya, bukan didikte oleh manusia, tetapi bukan nggak ada pertimbangannya sama sekali ya. Tuhan bukan serandom yang kita pikir gitu, enggak sih gitu. Tuhan bukan melakukan keputusan seenak-enaknya dia gitu ya, nggak ketebak bang. Mungkin bisa nggak ketebak sih memang ya, bisa unpredictable daripada yang kita pikirkan. Tetapi waktu kita baca ternyata bukan nggak ada penjelasannya di sini ya. Kain tidak berbuat baik dan di dalam keadaan itu dosa sudah mengintip di depan pintu. Menarik Saudara, bagian ini lumayan rumit sih sebetulnya kalau kita baca dari perspektif sistematik teologi ya. Maksudnya nggak berbuat baik. Jadi nggak berbuat baik ini belum dosa gitu ya. Ini rumit loh pertanyaan ini. Karena rumit saya nggak bahas hari ini gitu ya. Ntar dibahas oleh mungkin Pak Jetro di PA gitu atau saudara kesempatan yang lain ya. Kita nggak bahas bagian ini. Tetapi saudara melihat di dalam bagian ini ya, sepertinya dibedakan antara dosa yang sudah mengintip di depan pintu dengan tidak berbuat baik. Gitu. Kenapa ya saya ada bagian seperti ini ya? Apakah lalu bagian tidak berbuat baik sebelumnya itu bukan dosa? Gitu? Again, ini satu pertanyaan yang nggak terlalu mudah untuk dijawab, tapi mungkin juga nggak terlalu penting untuk dipersoalkan gitu. Yang lebih penting ya, ini adalah apa yang Tuhan harapkan. Apa yang Tuhan harapkan di dalam keadaan seperti ini? Sebetulnya kalau sudah melihat ya, Kain yang tidak berbuat baik itu masih diberikan kesempatan untuk bertobat, dan ini yang lebih penting daripada kita membicarakan apakah waktu dia tidak berbuat baik itu sudah merupakan dosa atau dan seterusnya, bisa berbuat baik karena toh manusia harus jatuh di dalam dosa, bukannya ada original sin dan seterusnya. Wah rumit sekali pertanyaan kayak gini ya. Dan penulis Genesis chapter keempat kayaknya nggak tertarik untuk mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan sistematik teologi itu gitu. Tapi apa yang kita baca di sini ya, yang kita baca adalah Tuhan bilang ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini kan undangan ya sebetulnya gitu. Ini satu undangan untuk berbuat baik kan sebetulnya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Kain untuk berbuat baik sehingga mukanya nggak perlu muram gitu. Karena orang yang kurang berbuat baik, orang yang tidak berbuat baik, mukanya muram seperti terjadi pada Kain. Tetapi yang terjadi
pada orang yang tidak berbuat baik ya, itu bukan hanya terus dia stay di situ, cuma di dalam keadaan muka muram, tetapi dosa mengintip di depan pintu. Ini dosa digambarkan seperti kayak binatang yang sudah siap menerkam ya. Yang keinginannya itu mau menerkam dan membinasakan manusia, sedikit dipersonifikasi di dalam bagian ini ya. Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda. Ada desire, ada keinginannya, ada godaannya. Tetapi ya, engkau harus berkuasa atasnya. Menarik saya di dalam kalimat ini ya, waktu Tuhan mengatakan engkau harus berkuasa atasnya ya. Saya nggak tahu waktu saudara baca kalimat ini, engkau harus berkuasa atasnya. Saudara mendengar kalimat ini sebagai kalimat apa ya? Ada sedikit perdebatan saya di dalam komentar di dalam bagian ini ya, waktu pakai istilah engkau harus berkuasa atasnya. Kalau pakai engkau harus berkuasa atasnya, itu berarti satu kalimat perintah gitu ya, satu kalimat perintah. You must gitu ya. Tapi sebenarnya ada terjemahan yang lain, terjemahan yang lain perhaps a little bit archaic gitu ya, pakai istilah you shall rule, you shall. You shall itu bedanya apa dengan you must ya, dengan engkau harus gitu ya. Apa bedanya gitu? You shall itu ada nuansa janji, gitu. Ada nuansa janji. Gitu. You shall itu bukan cuma engkau harus, tapi juga bisa engkau akan ya. Niscaya engkau akan, bisa diterjemahin ke sana gitu. So, sekali lagi ini adalah satu undangan sebetulnya yang juga berlaku untuk Kain ya. Dosa memang sudah mengintip ya, siap menerkam, menenggelamkan kamu ya, tetapi kamu bisa berkuasa atasnya. Engkau seharusnya bisa berkuasa atasnya. Itu maksudnya you shall gitu. Dan bukan you must ya. Kalau you must sebagai satu bentuk perintah, ya ini seperti kayak apalagi kalau saudara baca dari perspektif original sin gitu ya. Tuhan kayak ngeledek, dia sudah tahu Kain gak bakal bisa, masih disuruh lagi gitu kan ya. Gimana ini kayak gini? Cuma mempermainkan saja gitu. Engkau harus menguasainya. Terus Tuhan bisik-bisik sendiri gitu. Gak mungkin sih dia bisa menguasai gitu. Orang sudah ada jatuh dalam dosa. Lupa apa Kejadian 3? Gak ada itu cerita dia bisa menguasai. Saudara, kita gak boleh baca cerita ini dari perspektif sistematik teologi itu ya, bisa kacau pembacaannya, jadi bisa ngawur ntar itu. Lalu kita nggak dapat message akhirnya ya, dan kita dapat again poin yang sama lagi dan yang sama lagi ya. Bukan again sistematik teologi, tapi ada tempatnya lah Bagian ini kita nggak boleh baca di dalam perspektif dogmatis seperti itu Lalu message-nya apa sekali lagi message-nya adalah Tuhan masih memberikan undangan kepada Kain sebetulnya. Kain ini masih diundang. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Masih bisa kok berbuat baik. Bisa directify ya. Apa alasannya kita nggak terlalu jelas. Again ya pokoknya Yahweh menolak begitu saja ya. Nggak bisa diselidiki juga dan nggak perlu diselidiki. Yang perlu kita tahu adalah ada kemungkinan untuk bertobat. Tuhan memberikan kemungkinan untuk mengoreksi diri. Ya ini yang lebih penting sebetulnya daripada mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Tetapi Kain tidak bertobat, tapi Kain malah membiarkan dosa yang mengintip di depan pintu itu masuk, pintunya dibuka, mempersilahkan, diundang masuk dan dia bersekutu dengan dosa. Dia membiarkan dosa untuk masuk ke dalam ruang hatinya, masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah itu dia mengajak Habel pergi ke padang, Padang ini motif menarik kalau di dalam Alkitab ya. Perhaps kita bacanya agak sedikit terbalik ya, tapi kita juga bisa baca dari perspektif Perjanjian Baru sekarang ya. Karena kita terlalu sering baca Perjanjian Baru dari Perjanjian Lama, sekarang kita juga boleh baca as normal ya, Perjanjian Lama dari Perjanjian Baru ya. Saudara tahu cerita perumpamaan anak yang hilang ya. Perumpamaan anak yang hilang itu kakaknya yang sulung waktu tahu adiknya pulang, lalu terus kemudian bapaknya itu membuat pesta untuk dia, ternyata kakak sulungnya itu pergi ke ladang, gak mau masuk, pergi ke padang, in the field, pergi ke luar. Apa sih artinya ini ya? Pergi ke padang, in the field. Artinya adalah kalau saudara membaca dari dua cerita ini ya, sama. Ini menolak brotherly fellowship.
Ini adalah penolakan terhadap persekutuan. Saya nggak mau makan dengan orang itu. Saya nggak mau bersekutu dengan dia. Biarkan saya di luar sini. Saya tetap mau ada di padang atau di ladang. Saya nggak mau masuk. Karena apa? Karena di rumah ada orang itu. Saya nggak mau semeja dengan dia. Saya nggak mau makan bareng dia. Itu orang berdosa. Saya kan orang benar. Saya kan bukan seperti adik saya yang menghabiskan uang untuk pelacur-pelacur, foya-foya, mabu-mabuan dan sebagainya. Saya kan bukan orang seperti itu. Kenapa saya mesti semeja dengan dia? Nggak ada ya persekutuan dengan dia. Saya mau sendiri di sini. Sendiri di padang. Ya di sini memang nggak sendiri saudara, tapi saudara tahu ini lebih parah daripada sendiri. Dia habisin Habel gitu. Kalau di dalam cerita Prodigal Son itu at least kakak sulungnya tanda kutip hanya menolak persekutuan, tapi nggak membunuh kan ya. Kalau di sini ini lebih parah lagi. Kain membunuh Habel, di mana dia seharusnya sebagai seorang kakak menjadi penjaga, bersekutu dengan adiknya, melindungi adiknya. Dia bukan saja tidak melindungi, tapi dia membunuh Habel. Membunuh karena kebenciannya, karena dia membiarkan dosa yang mengintip di depan pintu itu diundang masuk dan akhirnya menguasai kehidupannya. Padahal Tuhan sudah berkata, ia sangat menggoda, dosa itu sangat menggoda. Tetapi engkau seharusnya berkuasa atasnya, you shall rule. Engkau seharusnya menguasainya, tapi tidak. Yang terjadi adalah Kain dikuasai oleh dosa di sini. Maka saudara membaca dalam cerita ini, ketika mereka ada di padang, seperti kayak sama-sama gitu ya. Serumah, sama-sama ada di padang, seperti sebelah-sebelahan, tapi terus kemudian ada sebetulnya hanya kebencian. Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Lalu terus kemudian Tuhan berkata kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Di mana adikmu itu? Saudara, kita tahu waktu Tuhan tanya kalimat di mana, ini bukan berarti Tuhan perlu dikasih tahu ya, karena Tuhan kan maha tahu. Tuhan nggak perlu dikasih tahu, dia pasti tahu Habel ada di mana, bahwa Habel sudah dibunuh oleh Kain. Tapi ini ada satu pertanyaan yang meminta pertanggungjawaban, ya, menguji apa yang ada di dalam hati Kain. Dan kita kemudian membaca jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Apakah aku penjaga adikku? Sebetulnya jawabannya iya sih, sebetulnya iya gitu. Tapi ini persoalannya di mana ya saya kalimat ini? Kenapa dia mengatakan kalimat ini? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, nggak mau tahu ya. Saya kan bukan penjaga adikku. Saya kan bukan penjaga sesamaku. Gerejaku kan nggak ngurusin gereja yang lain ya. Itu kan urusannya sendiri-sendiri. Kita bertanggung jawab untuk sendiri, bukan untuk yang lain. Saudara, apa sih yang dikatakan Kain di sini ya? Yang dikatakan Kain di sini ya, waktu pakai istilah penjaga ya. Loh, yang penjaga kan engkau Tuhan. Kan engkau tuh penjaga. Di dalam perjanjian lama itu jelas sekali loh, penjaga Israel. Itu siapa? Ya Tuhan lah, masa Kain. Tuhan itu posisinya Tuhan. Masa saya suruh campur posisinya Tuhan gitu. Menarik ya saya, tafsiran teologi seperti ini ya. Kadang-kadang saudara dan saya juga bisa pakai model seperti ini. Hal yang sebetulnya Tuhan itu mengundang kita untuk terlibat di dalam pekerjaannya, tapi kita bilang, loh Tuhan itu kan pekerjaanmu ya. Itu kan engkau harusnya mengerjakan. Ngapain saya dilibatin seperti ini gitu. Penjaga itu kan urusanmu gitu. Itu kan bukan urusanku. Kan engkau yang harusnya menjaga. Kok jadi saya sekarang yang harus menjaga? Ini orang yang tidak melihat pekerjaan Tuhan yang dipercayakan di dalam kehidupannya. Dia melempar begitu saja kepada Tuhan. Dia nggak mau tahu ya, indifference, dia nggak mau tahu. Biarlah dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Itu pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaan saya. Menjaga yang lain itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Ini hari ulang tahun ya saya, hari ulang tahun gereja. Keberapa? Ke-23 ya. Kita juga bisa pakai ayat ini ya untuk dihayati secara eklesiologis ya. Jangan sampai ya saya di dalam ulang tahun ke-23 terus kita mirip Kain. Aku nggak tahu itu urusannya gereja lain apa gitu, nggak tahu. Nggak tahu tuh urusannya orang lain di sana, bukannya engkau yang menjaga Tuhan gitu.
Apakah aku penjaganya mereka? Sudah repot banget, masih suruh jaga yang di luar sana, itu kan bukan urusannya saya. Ada narasi seperti ini ya saya di dalam kitab suci. Maksudnya again ini minggu ke-13 after Trinity, seharusnya kita bicara tentang mengasihi sesama. Tapi di dalam cerita yang kita baca, ini cerita yang rada dark ya sebetulnya. Ini apa? Pesimistik ya kalau melihat keadaan manusia seperti ini ya. Sekali lagi tadi saya mengatakan posisi saudara dan saya kayaknya lebih cocok di dalam posisi Kain deh daripada posisi Habel gitu. Posisi Habel itu ini ya, posisi yang gampang untuk mengidentifikasikan ke sana gitu. Seperti Daud waktu mendengar Nabi Nathan ya. Ada seorang yang kaya yang mau bikin pesta. Terus kemudian ada seorang miskin yang punya cuma satu domba ya. Daud bisa-bisanya mengidentifikasikan diri kepada yang miskin, bukan kepada yang kaya gitu. Padahal dia lebih cocok ya, mengidentifikasikan diri di dalam posisi yang kaya itu kan ya. Even terlepas daripada dia merampok dan mengambil Bathsheba itu satu hal ya. Tapi bahwa dia betul-betul diberkati Tuhan ya, diberkati Tuhan, sangat diberkati Tuhan. Tapi lebih suka dia mengidentifikasikan dirinya di dalam posisi victim ya gitu. Jangan-jangan kita waktu baca cerita Kain dan Habel, saya lah Habelnya gitu, saya yang dijahili, saya yang kayaknya dibenci deh, kayaknya saya dibenci, saya yang diiri hati gitu ya. Saya memang orang yang susah dan sebagainya. Victim mentality kayak begini ya, ini membuat kita nggak bertumbuh karena kita salah mengidentifikasikan diri, salah saya taruh posisinya gitu. Sekali lagi ya, Habel kayaknya lebih mirip Kristus ya, saudara dan saya lebih mirip Kain sebetulnya gitu. Kain itu ada di dalam posisi saudara dan saya dan saudara ada di dalam posisi Kain. Ya inilah keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Dikasih kesempatan untuk bertobat oleh Tuhan, bukan bertobat malah makin jatuh dan makin jatuh, makin membiarkan dosa itu menguasai. Padahal Tuhan sudah bilang, tetapi engkau harus berkuasa atasnya, you shall rule. Dan saya gagal di dalam bagian ini. Tuhan kemudian berfirman, apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ini nasib daripada orang yang membiarkan dosa menguasai kehidupannya. Apa sederhana, terkutuk. Berarti ini bukan persoalan moral ini persoalan hubungan manusia dengan Tuhan itu. Terkutuk itu maksudnya apa sih Maksudnya di dalam relasi Allah dengan orang ini ya, itu bukan relasi yang memberkati, tapi yang keluar itu adalah kutukan gitu, penghukuman. Dan ini sangat menakutkan Gak peduli orang ini kerjanya berhasil, gak peduli orang ini keluarganya bahagia atau apapun ya yang terjadi dalam kehidupan. Kalau Tuhan sudah menyatakan kutukan, ya sudah selesailah kehidupan orang itu. Dan sekali lagi ini adalah posisi saudara dan saya sebetulnya di sini ya. Karena kita nggak jauh beda dari Kain. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya bagimu, sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Menjadi seorang pelarian, pengembara, fugitif. Nggak ada resting point ya. Apapun yang dikerjakan dia gelisah terus gelisah. Dia nggak diberikan karunia untuk menikmati, dia terus lari. Ada satu lukisan dari Fernand Cormon ya. Apa ya judulnya ya? Cain flee from Jehovah atau something like that. Kain yang melarikan diri dari Jehovah. Itu lukisannya ada di Musée d'Orsay di Paris ya. Itu pelukisan nggak terlalu besar, bukan seperti pelukis-pelukis yang lain zaman impresionis gitu, tapi pelukisannya agak kecil, tapi itu lukisan yang sangat menarik karena menggambarkan kegelisahan Kain ya, yang terus bergerak ya, nggak ada tempat peristirahatnya. Kenapa Karena terusir dari hadapan Tuhan. Terusir dari hadapan Tuhan, nggak ada berkat untuknya, yang ada itu adalah kutukan. Tapi Kain di dalam keadaan seperti ini, dan ini dialog yang menarik
Dialog yang menarik. Kain pleading ya. Pleading kepada Tuhan. Dia mencoba berelasi lagi dengan Tuhan. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Apa artinya pelarian dan pengembara? Yaitu orang yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Yang tidak melihat wajah Tuhan. Yang Tuhan tidak menghadapkan wajahnya kepadanya. Tersembunyi dari hadapan Tuhan. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Kain pleading ya. Kain berdialog dengan Yahweh. Lalu kemudian Yahweh, Tuhan menjawab, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Sudah melihat di dalam cerita ini ya, Tuhan menaruh tanda ya. Dan tanda ini somehow ada double aspek ya di dalam tanda ya. Tanda ini sekaligus menyatakan bahwa Kain adalah seorang yang bersalah di hadapan Yahweh, seorang yang bersalah di hadapan Tuhan dan patut untuk menerima hukuman, tapi di sisi yang lain, di sisi yang lain, tanda ini juga menyatakan adanya pemeliharaan Tuhan, bahkan anugerah dan kasih karunia. Sulit ya saya untuk memahami ini ya. Satu tanda sekaligus menandakan penghukuman ya. Kutukan ya, yang diterima oleh Kain. Karena Kain membiarkan dosa menguasai kehidupannya. Di sisi yang lain, tanda itu sekaligus juga menyatakan belas kasihan, menyatakan anugerah dari Tuhan. Saudara sampai di sini, saudara jangan tanya pertanyaan yang aneh ini ya. Jadi Kain sebetulnya orang pilihan atau bukan sih gitu ya. Kain masuk surga atau enggak? Teologi itu urusannya bukan cuma masuk surga, masuk neraka. Saudara. Teologi itu terutama urusannya adalah dengan bagaimana kita mendapatkan Kristus kali ya di dalam cerita-cerita ini gitu ya. Apa sih yang dikatakan di sini ya? Satu tanda ya. And yet double meaning seperti ini ya. Sekaligus kutukan dan anugerah. Apalagi saudara kalau bukan salib Kristus. Salib Kristus. Tadi kita mengatakan bahwa Habel itu sebetulnya kan posisinya Kristus ya. Habel lebih mirip Kristus, Kain lebih mirip saudara dan saya. Tetapi waktu kita melihat bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya, Dia ternyata mengutus anaknya untuk menduduki posisi Kain ya. Posisi Kain ya. Posisi Kain yang dikutuk itu. Posisi Kain yang terusir dari hadapannya. Kristus mengambil posisi itu, saudara. Posisinya saudara dan saya itu. Saudara dan saya seharusnya terusir dari hadapan Tuhan karena kita membiarkan dosa menguasai kita. Tetapi Bapa itu menyerahkan anaknya sendiri, dibuat menjadi dosa. Dibuat menjadi dosa sehingga dia terkutuk di atas kayu salib. Dan dari tanda itu, tanda salib ini ya, itu mengalir anugerah, mengalir kasih karunia. Di salib kita melihat gambaran both guilt and grace, both punishment, curse, kutukan, tapi juga sekaligus berkat dan anugerah keselamatan. Gambaran two edge ini ya, gambaran dua sisi seperti ini ya. Ini juga seharusnya menyertai kehidupan bergereja. Di dalam pengertian apa ya ini, di dalam pengertian pembalikan yang dilakukan oleh Tuhan. Karena saudara dan saya dipanggil untuk mengikut Kristus. Bukan dengan terlalu cepat memosisikan diri di dalam posisi victim seperti Habel gitu misalnya. Saya adalah orang benar itu. Saya adalah yang dijahati dan sebagainya. Bukan tapi pertama merefleksikan diri dalam posisi Kain. Lalu melihat bagaimana Kristus sudah menggantikan kita dan sesudah itu ya berjalan bersama dengan Kristus. Berjalan bersama dengan Kristus itu artinya apa Ya kita akan bertemu dengan kain-kain yang lain Betul kita akan bertemu dengan kain-kain yang lain gitu. Kain-kain yang penuh dengan kebencian itu. Tapi cerita Injil kan nggak berhenti di sini ya. Cerita Kain kan bukan berhenti hanya pada kutukannya, tapi ada pemeliharaan Tuhan, ada kasih karunia.
Siapa tahu kain-kain itu akan diubah menjadi Habel. Siapa tahu kain-kain itu akan ditebus juga oleh Kristus. Mari berharap seperti itu, selagi kita terus bertumbuh di dalam kehidupan kita, dan bukan menghindari orang-orang yang nyebelin itu, bukan. Gak mau masuk gitu ya. Saya di ladang saja gitu, gak mau saya bersekutu dengan dia. Dia gak pantas untuk jadi saudara saya. Itu bukan saudara seiman, ini kayaknya orang belum lahir baru. Hati-hati ya, hati-hati gitu. Karena kita nggak mengerti, berarti kita nggak mengerti Injil Kristus. Orang yang mengerti Injil Kristus itu saya tahu Yesus mengambil posisi Kain, padahal dia bukan di situ posisinya. Sekali lagi kalau ada di dalam cerita ini yang lebih mirip Kristus itu pasti Habel, pasti Habel, bukan Kain. Tetapi Kristus bukan mengidentifikasikan dirinya di dalam Habel. Despite kita bisa bilang Habel adalah tipologi Kristus, nggak salah juga. Tapi di dalam rencana Allah, itu yang diambil sebetulnya adalah posisi Kain. Lalu saudara dan saya, kita memang di dalam posisi Kain. Sudah dari pertama kita di dalam posisi Kain. Kita ini orang yang penuh dengan kebencian, memang di dalam posisi Kain. Tapi sekali lagi nggak berhenti di sini. Waktu Tuhan memberikan anugerah, waktu Tuhan memberikan keselamatan, waktu kita dikuasai oleh kuasa Injil, seharusnya kita rela mengambil posisi ini, mengambil posisi yang nggak enak ini bukan karena memang kita di situ, tetapi karena cinta, karena kasih persaudaraan. Lalu saudara bisa tergeser di dalam posisi Habel yang dijahati, dibunuh mungkin kalau layak menjadi martir, kalau tidak, ya kalau nggak layak pun tetap dipanggil untuk menderita kan. Perjalanan gereja di dalam menjadi berkat, nggak ada jalan lain kecuali jalan penderitaan ini seperti yang dialami oleh Kristus yang sudah diumpamakan di dalam cerita Habel. Lalu panggilannya apa Panggilannya adalah memenangkan Kain, memenangkan anak-anak sulung itu yang nggak mau masuk, yang terus mau di luar. Yang merasa benar sendiri, yang hatinya dikuasai oleh kebencian, yang tidak melakukan perbuatan baik, yang menolak untuk bertobat dan seterusnya. Ya itulah panggilan gereja, panggilan saudara dan saya. Kiranya Tuhan menggerakkan kita dengan cinta kasih Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengampuni dosa kami. Kami bersyukur karena kami yang penuh dengan kebencian, kami yang tidak sanggup berbuat baik, kami yang menolak untuk bertobat, kami yang memilih dosa menguasai kami. Tapi Tuhan tidak membuang kami dari hadapan-Mu. Tapi Engkau mengirim putra-Mu sendiri untuk menggantikan tempat kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang begitu dalam, begitu luas, begitu besar, yang kami sulit untuk memahaminya. Dan kami mohon supaya kami boleh digerakkan oleh Engkau sendiri, oleh cinta kasih-Mu. Berikan kepada kami kasih yang lebih dalam untuk mengasihi musuh-musuh, mengasihi orang-orang yang membenci gereja, mengasihi orang-orang yang membenci kekristenan, bahkan yang membenci Engkau, karena Engkau pun mengasihi mereka, dan Engkau mau supaya kami mengasihi. Berdoa di dalam hari ulang tahun ini, kami boleh terus bertumbuh, semakin dewasa, bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tuhan yang sudah mengampuni segala kegagalan kami, Tuhan menolong kami untuk bisa menikmati apa artinya membawa orang ke dalam kasih persaudaraan, di dalam brotherly fellowship, sama-sama orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menghidupkan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, baik kami pribadi lepas pribadi maupun kami sebagai komunitas umat yang percaya kepada Tuhan. Berkati kami semua, entah kami yang dewasa atau anak-anak, kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami boleh mengalaminya di dalam kehidupan kami.
Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.